Tolong jangan dengarkan Hotman Paris. Ya, hari ini ada Jangan seorang dengarkan wanita Hotman Paris. di apartemen apa sesat. tadi itu? Jangan dengarkan perintah menangkap Lapende kolektor. Jangan di Jalan tolong jangan Supomo dengarkan Hotman menangis-nangis Paris. histeris karena Jangan dengarkan puluhan orang Hotman datang Paris. ke Kalau lobinya. menurut saya itu sesat. Ya, tolong Jangan Bapak dengarkan Kapolda. perintah menangkap Pokoknya siapapun kolektor. yang Jangan mengaku dengarkan. kolektor membuat ancaman langsung tangkap. Jangan dengarkan Hotman Paris. Kalau menurut saya itu sesat. Jangan dengarkan perintah menangkap kolektor. Jangan dengarkan. Karena undang-undang hak asasi, undang-undang dasar 1945 dan undang-undang turunan yang lainnya banyak juga perlindungan terhadap kolektor. Jasa penagihan berbadan hukum dan mempunyai hak prerogatif untuk melaksanakan tugasnya sebagai kolektor, collection. Jadi tidak semua bahasa Hotman Paris, Bung Hotman Paris itu benar, Bapak Kapolda. Saya ini yang membina para kolektor sebagian di Indonesia. Saya dengan senang hati akan membantu Pak Faisal secara hukum apabila memang diperlukan, karena memang saya melihat Pak Faisal tulus. Tidak ada motivasi mencari harta atau motivasi nafsu apapun. Itu aja janji saya. Tolong jangan dengarkan Hotman Paris. Jangan dengarkan Hotman Paris. Kalau menurut saya itu sesat. Jangan dengarkan perintah menangkap kolektor. Jangan dengarkan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal pengacara Dodi Sudrajat yang videonya viral saat menyebut Hotman Paris Hutapea. Dalam video yang viral itu, dia mengatakan bahwa jangan dengarkan omongan Hotman Paris. Video itu diviralkan kembali oleh netizen, mungkin karena kegeraman netizen kepada pengacara baru Dodi Sudrajat, yakni Firdaus Owiwobo. Kita tahu bahwa Firdaus Owiwobo ini memang pengacara kontroversial dan dikenal dengan pengacara koboi. Dia pun mengatakan jika Haji Faisal dibela oleh pengacara-pengacara senior, dia akan turun gunung membela Dodi Sudrajat. Dan kemunculannya di awal-awal langsung bikin kontroversi saat membandingkan virginitas antara anak Dodi Sudrajat dengan anak Haji Faisal. Hal ini pun kemudian membuat Firdaus Owiwobo diserang oleh netizen, dan kini videonya yang mengata-ngatai Hotman Paris pun menjadi viral. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jadi banyak nih yang mencibir ya Dodi Sudrajat, Dedi, ayahnya Vanessa Angel. Wah banyak tuh, udah gitu ada pengacara yang belok-belok ya kan. Tadinya dukung Dodi, akhirnya dia keluar karena katanya tidak sesuai dengan hati nurani. Gak boleh gitu, jadi pengacara harus konsisten. Namanya hukum itu abstrak, harus dibela walaupun klien kita salah, cari celah pembenarannya. Gitu. Itu namanya pengacara, nggak boleh nyerah, apalagi mengumbar ya kan, mengumbar aib klien kita, mantan klien kita, nggak boleh itu. Terus ada lagi pengacara, banyak deh pengacara-pengacara senior yang mau nyerang Dodi Sudrajat, ayahnya Vanessa Angel. Tapi insya Allah gue akan turun memperkuat tim lawyernya Dodi Sudrajat. Tunggu tanggal mainnya. Salam hormat, pengacara cowboy. Bravo. Sentilan pertama Firdaus Owiwobo adalah saat dia meminta untuk menutup acara Hotman Paris Show. Pengacara koboi layangkan surat ke Komisi Penyiaran Indonesia. Yang dimaksud pengacara koboi adalah Firdaus Owiwobo. Waktu itu dia menyayangkan, dan inilah pernyataan dari Firdaus Owiwobo waktu itu. Saya akan melayangkan surat permohonan penyetopan acara Hotman Paris Show kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk sementara. Dan saya meminta agar tim kreatif Hotman Paris Show untuk memperbaiki tayangan agar lebih beretika dan mendidik, ujar Firdaus.
Dia sangat menyayangkan sikap Hotman Paris yang tidak melakukan penyetopan pengambilan gambar saat terjadi perdebatan waktu itu dari Nikita Mirzani dan Elsa Sharif yang memang sempat heboh saat itu. Dan ini adalah yang kedua. Firdaus Oyobo mengomentari video ini. Dalam video ini Hotman Paris dengan tegas mengatakan membela ibu-ibu yang digeruduk oleh debt collector di apartemennya, dan dia mengatakan kepada Kapolda untuk menangkap siapa saja debt collector yang menagih tanpa etika seperti yang terjadi kepada ibu-ibu tersebut. Memang kita tahu Hotman Paris di tempat Kopi Joni sering memberikan bantuan hukum gratis kepada orang-orang yang merasa teraniaya. Kemudian Firdaus Oyobo membantah perkataan Hotman Paris itu dengan mengatakan jangan dengarkan Hotman Paris. Dia pun mengaku sebagai lawyer dari debt collector yang dia bela. Ini adalah Jangan negara dengarkan hukum. Hotman Paris. Ya, hari ini ada Jangan seorang dengarkan wanita Hotman Paris. di apartemen Kalau itu apa sesat. tadi itu? Jangan dengarkan perintah menangkap Lapende kolektor. Jangan di Jalan dengarkan. Supomo Jangan dengarkan Hotman menangis-nangis Paris. histeris karena Jangan puluhan dengarkan orang Hotman datang ke Paris. lobinya. Kalau menurut saya itu Ya, sesat. tolong Bapak Jangan Kapolda, dengarkan perintah pokoknya menangkap siapapun kolektor. yang mengaku dia Jangan kolektor menunggu ancaman langsung tangkap. Jangan dengarkan Hotman Paris. Kalau menurut saya itu sesat. Jangan dengarkan perintah menangkap kolektor. Jangan dengarkan. Karena undang-undang hak asasi, undang-undang dasar 1945 dan undang-undang turunan yang lainnya banyak juga perlindungan terhadap kolektor. Jasa penagihan berbadan hukum dan mempunyai hak prerogatif untuk melaksanakan tugasnya sebagai kolektor, collection. Jadi tidak semua bahasa Hotman Paris, Bung Hotman Paris itu benar, Bapak Kapolda. Saya ini yang membina para kolektor sebagian di Indonesia. Pada sibuk ya, pada sibuk mikirin apa ya, kekayaan. Terus ada yang pamer-pamer rumah lah, ada yang pamer-pamer harta lah, tas juga, tas BH. Ada yang pamer-pamer sepatu yang mahal. Tuh, lu jangan lawan gue ya. Ini tas gue lu lihat dong, mahal kan, branded kan, branded. Aduh, gue nontonin aja, gue kasihan OKB. Orang kaya baru. Beda ya, kalau sama kita yang dari turun temurunnya emang udah sultan asli, beda banget, beda. Walaupun kita pernah gembel, pernah jadi rakyat jelata, pernah mengalami hidup yang pahit, ya kan? Tapi kita nggak ada tuh bicara-bicara masalah harta, nggak ada. Karena kita nggak kaget sih sama harta ya. Kita dari kecil, dari turun temurun gitu loh, hidupnya udah dilayanin ya kan. Gimana Sultan? Lo tau Sultan nggak? Sultan asli, bukan Sultan OKB. Bukan Sultan yang dulunya kere, ya kan? Tahu ngaku-ngaku jadi Sultan sekarang karena udah bisa beli mobil mewah. Sultan asli yang hartanya masih ada di Bank Swiss. Sultan asli yang harta keturunannya masih ada di Bank Dunia, World Bank. Itu baru Sultan asli, ya enggak? Indonesia aja dimodalin sama dia. Kalau Sultan asli Indonesia aja pas merdeka
pakai duit sultan. Pakai duit keturunan sultan. Pakai duit para sultan untuk mendirikan Indonesia. Bukan duit OKB, oke, yang tasnya branded ya, branded. Baru kenal nasi ya lo ya? Hah? Baru kenal yang namanya dunia borjuis. Wih, sedih kali. Oke, sukses selalu.